Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan Al-Fatihah, tawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikhususkan, dihadiahkan untuk musannif pengarang kitab ini, yaitu Utsman bin Hasan, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi musannif fi hadzal kitab Utsman bin Hasan. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai kitab kajian Majlis As-Sani fi Fadilatis Shaum, melanjutkan yang kemarin. Wa 'anin Jabir, dari Jabir, 'anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza kana akhiru lailah min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikatu musibah li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah, ay musibah hiya? Qala alaihi salatu wassalam, zahabu Ramadana fa inna ad-da'awati fihi mustajabah wa sadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah wal 'adzaba madfu'. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila telah berakhir malam Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangis langit dan bumi, wal malaikah, dan para malaikat juga menangis. Kenapa? Musibatun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam musibah bagi umat Muhammad. Kenapa kok sampai musibah malam Ramadan itu? Malam terakhir Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Muhammad. Ternyata pertanyaan ini sama yang ditanyakan oleh para sahabat. Qila ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah musibah hiya? Kenapa malam itu menjadi malam musibah? Qala, bersabda alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, zahabu Ramadana, karena kehadirannya Ramadan itu, fa inna da'awati fihi mustajabat, di dalam bulan Ramadan itu doa-doa mustajab, diijabah.
wa shadaqati maqbulah, dan sedekah diterima, wal hasanati mudha'afah, dan kebaikan dilipat gandakan, wa adzab madfu'un, dan azab atau siksa ditahan. Jadi anak-anakku sekalian, ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Apabila datang malam terakhir bulan Ramadan, ternyata menangis langit dan bumi, dan juga malaikat langit bumi menangis. Kenapa? Karena merupakan malam terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah sang kekasih yang dinanti, kemudian berakhir di malam terakhir. Coba bayangkan, orang yang dirindukan, manusia yang dirindukan, kemudian akan meninggalkan, pasti akan sedih. Nah, ini bulan Ramadan adalah bulan yang kemarin kita sambut dengan gegap gempita, karena kita tahu betapa mulianya bulan Ramadan. Kemudian akan berakhir. Jadi langit saja bersedih, bumi pun bersedih, bahkan malaikat-malaikat pun bersedih karena melihat umat Nabi Muhammad akan ditinggalkan bulan yang penuh mulia. Qila ya Rasulullah, kenapa itu wahai Rasul sampai disebut dengan musibah? Karena tadi di bulan Ramadan itu da'awati fihi mustajabah, doa-doa diijabah. Jadi doa-doa malam-malam bulan Ramadan itu diijabah. Antum mau doa apa? Ayo di bulan Ramadan ini diijabah, dikabulkan doa-doanya. Mau doa apa? Tapi tentunya doa yang baik-baik, jangan yang macam-macam. Seumpama ngedoain mudah-mudahan si Anu pincang, nggak boleh. Mudah-mudahan si Fulan matanya itu macam-macam, nggak boleh. Maksud doa ini adalah doa yang baik-baik. Doa kepada orang tua, ya Allah, semoga ayah mendapatkan bisnis yang berlimpah. Amin. Semoga mama sehat-sehat di rumah. Amin. Dan juga semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu. Seperti itu doa yang baik. Atau bila perlu doa mau minta rizki, boleh, gak apa-apa. Lagi gak punya duit banget nih, ya Allah, lagi gak punya duit nih, transferan belum datang-datang. Atau mama belum juga ngasih duit karena belum dapat rizki, minta rizki sebanyak-banyaknya. Karena Allah maha kaya, karena Allah maha kaya, doa pasti diijabah. Mau minta apa, silakan, gak apa-apa. Coba saja doa sungguh-sungguh. Kemarin kita ngebahas tentang apa yang tadi tuh, yang sebelum ini. Ayo, kalau puasanya sungguh-sungguh dengan keimanan dan keikhlasan, pasti akan dilipat gandakan. Iya, dosa-dosa pun akan dihapuskan. Puasa yang sungguh-sungguh itu memang perlu pembelajaran. Puasa yang keikhlasan itu harus betul-betul pembelajaran. Jadi butuh pembelajaran, butuh proses. Sama halnya dengan antum nih lagi belajar. Kalau tulisannya jelek, nggak pernah nulis, tetap akan jelek. Sekarang tulisanmu jelek, tapi antum malas jelek, malas nulis, pasti akan tambah jelek.
Mau berusaha untuk bagus tidak? Kalau berusaha untuk tulisannya bagus, maka belajar nulis. Kalau tulisannya jelek tapi nggak mau berproses pembelajaran, maka jelek. Hafalanmu lambat. Teman-teman yang lain sudah 1 juz, teman-teman yang lain sudah 2 juz, teman-teman yang lain sudah 15 juz. Antum 1 juz aja nggak hafal-hafal nih udah 3 tahun. Terus sudah lambat tapi nggak mau proses, nggak mau belajar, nggak mau ngapal, nggak bakalan bisa. Ya, kalau antum sekarang malas, nggak pernah mau sekolah malas, pikirannya pengen pulang aja. Alasannya apa saja macam-macam tuh. Kemarin alasannya kaki pedong, tahu pedong, pincang. Besoknya lagi alasannya pilek. Besoknya lagi pengek. Besoknya lagi rodek. Besoknya lagi torek. Besoknya lagi apa? Macam-macam alasan pengen pulang itu. Ya, jadi karena kebiasaan kita buruk, maka akan buruk menjadi biasa. Tapi kalau kebiasaannya baik, maka akan baik. Demikian juga dengan keikhlasan. Biasa kita memberi, itu nanti akan terbiasa. Ini kesungguhan. Sama dengan ketakwaan, dengan kesungguhan. Puasa pun demikian. Apa tadi kan? Dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan dan ketakwaan. Bagaimana proses keimanan? Bagaimana proses keikhlasan? Butuh proses, butuh pembelajaran. Antum biasa ngobrol dalam ngaji, antum biasa ngobrol di kelas, itu biasa. Bukan sebuah kesalahan menurut antum karena sudah terbiasa. Bahkan temanmu yang belajar itu menjadi sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang unik jadinya. Orang yang belajar, teman kita yang sungguh-sungguh belajar, itu unik akhirnya. Karena kita biasanya bercanda, ngelihat teman kita belajar, malah diganggu. Nah, berarti memang butuh proses, butuh pembelajaran, butuh kesungguhan. Demikian juga dengan keimanan. Terbiasa kalau kita melakukan kebaikan, menjadi biasa, awalnya dipaksa. Sholat, antum awalnya dipaksa tuh. Sholat, dipaksa itu. Dibangunkan. Harus ke masjid. Bahkan lelah-lelah pun harus dipecut sama kakak kelasnya. Sama osdanya, sama ustadznya. Supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah. Kalau biasa bangun malam, tahajud. Di pondoknya, di rumah nanti akan terbiasa sholat tahajud. Kalau biasanya sholat duha setiap harinya jam 9 antum gak mangkir ke kelas, gak mangkir ke kamar. Waktu jam 9 ada saja yang tidur di kelas, enggak sholat duha karena gak dilihatin sama ustadz. Tapi kalau dilihatin sama Allah, yakin hanya Allah yang akan menilai kita, yakin ada malaikat yang mencatat kita, pasti akan segera ke masjid untuk sholat duha. Banyak kelas 3 yang gak mau sholat, bahkan tidur di kelas. Ketika jam 9 lewat 30 menit baru turun, hanya makan bala-bala. Jadi di otakmu hanya makanan saja pikirannya, tidur dan makan. Karena sudah terbiasa. Coba kalau terbiasanya sholat duha, datang ke masjid untuk sholat duha. Nanti pulang ke rumah jam 9 itu sholat duha. Bahkan antum enggak sholat duha pun karena marid, karena malas, atau karena ada kegiatan yang lain. Jam 9 biasa duha, antum mendapatkan pahala sholat duha. Karena sudah terbiasa tadi. Tapi kalau antum terbiasa tidur, maka akan tidur terus nanti di rumah. Apalagi waktu liburan, pulang ke rumah. Nanti mamahmu, orang tuamu, bahkan tetanggamu
akan menilai ini 3 tahun di pondok jam 9 orang duha, ini mah tidur aja. Kayak tidur aja. Kan tai itu marongkol aja kan ya. Tahu marongkol? Iya, melongkong gitu tuh. Karena kebiasaan tidur. Tapi kalau terbiasa dengan sholat duha, terbiasa dengan puasa Senin Kamis, akan terbiasa. Nah, jadi ketaatan itu harus dipaksa awalnya, kemudian dibiasakan sehingga enak. Malam-malam tahajud, malam bangun, orang lain tertidur nyenyak, orang lain tertidur lelap, orang lain sedang bermimpi. Kita mah sholat tahajud, kebiasaan. Pas karena sudah terbiasa antum sholat tahajud, di satu malam antum kelelahan, antum masih tetap mendapatkan pahala sholat tahajud. Karena sudah terbiasa, karena sudah rutin. Sebaliknya, kalau antum bercanda terus nih setiap ngaji, bercanda terus tuh kalau di kelas walaupun ada ustadznya, maka antum ketika diam pun itu mendapatkan dosa. Bisa jadi antum, karena sudah terbiasa bercanda, terbiasa mengganggu sahabatnya, terbiasa mengganggu ustadznya. Kan rugi tuh, rugi dong. Nah, kalau sudah terbiasa, kalau kebiasaannya baik, berarti untung dong, kan gitu. Jam 2 terbiasa kita sholat tahajud. Jam 2 malam nih, jam 2 malam itu pasti akan dibangunin. Dibanguninnya entah itu bangun sendiri, entah itu sama nyamuk, entah itu sama mimpi. Karena sudah terbiasa jam 2 itu. Karena sudah terbiasa sholat jam 2, pas kebetulan di hari tertentu antum marid, antum sakit, antum kurang sehat, akhirnya enggak sholat tahajud. Tapi jam 2 itu karena sudah terbiasa sholat tahajud, insya Allah antum akan mendapatkan pahala sholat tahajud. Untung apa rugi? Untung dong. Kan gitu. Sebaliknya kalau terbiasa ngorok aja, tidur aja, akan rugi dong. Kan gitu. Ya. Apalagi di dalam bulan Ramadan, wasodaqati makbula. Setiap sedekah diterima. Setiap sedekah kita diterima. Antum ikhlas ngasih di Alfa tuh ada tukang parkir, toh tiba-tiba ada tukang parkir, ngasih 2.000. Oh, ikhlas kagak? Ikhlas banget tuh ya, 2.000 ngasih. Padahal uangnya belum tentu dipakai untuk keluarganya. Belum tentu uang antum dipakai untuk hal-hal kebaikan. Tapi kalau antum 2.000 dipakainya untuk masjid, untuk kebaikan, aku tuh dapat pahala. Di bulan Ramadan ini 1.000, 2.000, 10.000 sedekah akan diterima. Nah, maka biasain tuh sedekah. Kalau kebiasaan kita sedekah ngasih, itu enak. Mau berapa duit pun. Kemarin kita sudah cerita tentang siapa? Siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Itu dia pengen miskin, sebenarnya gagal terus miskinnya. Tuh, manusia yang gagal miskin itu Abdurrahman bin Auf. Karena setiap punya uang, dia sumbangkan. Ternyata nambah lagi. Semakin disumbangkan, semakin nambah. Ketika di Mekah, kekayaannya ditinggalkan ke Madinah, hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, ditinggalkan hartanya. Miskin, 0 rupiah dia nggak punya apa-apa. Karena ikhlas lillahi ta'ala hanya untuk Allah dan Rasulnya, ternyata di Madinah mendapatkan bisnis lagi dan kaya lagi. Kekayaannya pun disumbangkan untuk jihad, kekayaannya disumbangkan untuk Allah dan Rasulnya.
bertambah-tambah. Gagal lagi tuh miskinnya. Kemarin kan masih ingat, beliau membeli apa? Kurma apa? Kurma busuk. Dalam rangka apa? Satunya membantu para petani agar terjual dengan baik, dengan laku, supaya tetap laku. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang keduanya, supaya uangnya habis. Nggak mau kaya dia sebenarnya, karena dia tahu kalau orang kaya itu akan dihisab oleh Allah lebih lama. Dihabisin tuh uangnya, disumbangkan untuk kebaikan. Tapi bukannya miskin, malah kaya lagi, malah 2 kali lipat. Datang orang Afrika, orang Eropa. Wah, berarti tidur nih kemarin tuh. Orang Afrika, orang Maroko datang, ya, malah membeli kurma busuk 2 kali lipat harganya, malah tambah kaya. Berarti gagal lagi tuh miskinnya Abdurrahman bin Auf, karena sudah terbiasa dengan sedekah. Maka antum pun di bulan Ramadan itu yang biasanya nyumbang cuman hanya 1.000, biasain sekarang 2.000 ke masjid nih. Nanti kita akan buat lagi masjid yang baru di sana. Kalau antum kelebihan harta, jangan banyak jajan. Jangan banyak jajan. Jangan kebiasaan jajan. Apalagi bala-bala. Tiap hari makan bala-bala, ya. Makan comro, makan misro tiap hari. Jadi apa? Orang yang mikirin perut saja, pasti jiwanya akan sama harga dirinya dengan apa yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut? Tuh, kalau otaknya mikirnya perut doang, maka harga dirimu sama dengan orang yang keluar dari perut. Naudzubillah min dzalik. Itu ada pepatah yang mengatakan begitu. Kalau pikiran kita makanan saja, orang sholat duha ini malah antri bala-bala. Udah gampang makanan mah, nggak bakalan habis. Ayo coba besok nih sholat duha, masih ada yang nggak sholat duha. Ayo coba jujur, cung. Tadi yang nggak sholat duha, cung. Tuh banyak kan? Sekarang cung yang sholat duha. Yang sholat duha tadi. Satu doang. Yang tadi pagi sholat duha. Antum. Satu doang. Masya Allah. Terbukti kan kelas 3 bandel. Terbukti kan kelas 3 nakal. Sholat duha saja malas. Hanya 1 orang sholat duha. Baru hujan. Di Gaza itu bom hujannya. Ini sekarang 4 bulan gak makan beliau tuh, orang-orang Gaza. Tapi sholatnya gak ketinggalan. Kalau sudah terbiasa tadi tuh, kalau sudah terbiasa sholat duha, mau hujan berhenti kalau nggak salah tadi itu, nggak hujan terus-terusan kan, tetapnya aja, emang muales, tuait, bisa, ngantuk aja kebiasaannya, karena kebiasaan tidurnya seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya sholat duha, enak kalau sudah terbiasa. Ada yang ketinggalan kayaknya. Mau hujan-hujan, apalagi hujan-hujanan. Sholat tahajud umpama jam 2 nih, udah bangun nih. Udah terbiasa bangun jam 2, seret, hujan. Itu justru malah suara hujan jauh lebih khusyuk. Sholat duhanya, sholat tahajudnya. Kalau jam 2 malam hujan, sholat tahajud, hujan malah tambah nikmat. Seolah-olah
hanya kita bersama dengan Allah sedang berdua. Oh, coba Masya Allah. Salat duha, hujan-hujanan, antum tetap jalan dari kelas terus menuju ke masjid untuk salat duha. Mungkin bisa tadi itu satu orang. Hujan-hujanan enggak? Hujan-hujanan enggak? Enggak, antum bohong berarti tuh. Aku lupa. Jadi nggak sholat duha tadi? Iya. Mah udah senang satu orang ada yang sholat duha. Berarti nggak ada satu pun ini. Rugi dong. Sekarang nih, Uja tanya, ada yang nggak pernah lepas sebelum karena ada hujan? Oke lah, sebelum sholat duha ini tadi hujan besar. Oke, alasannya bisa diterima. Umpama nih, hei dengerin ini malah bercanda, dicepret nih. Kalau biasa nih, kebiasaannya begitu tuh. Lagi nerangkin juga. Ini lagi nerangin ini. Sudah, dengerin. Sekarang jujur, yang biasa nggak pernah lepas sholat duha, nggak pernah lepas. 1 bulan dah minimal 1 bulan. Yang 1 bulan aja deh, 1 bulan. Yang nggak pernah lepas. 1 doang, 2, 3, 1 bulan kira-kira 1 bulan lah, nggak pernah lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 bulan ya. Ayam 1 minggu nggak pernah lepas. Nah, lebih banyak. Ada 250. Yang 1 hari nggak kehitung. Itu namanya biasa. 1 bulan itu biasa. 1 minggu itu biasa. Kalau 1 hari belum biasa. Nah, kalau 1 bulan berturut-turut antum nggak lepas sholat duha, tadi nggak sholat duha, antum tetap mendapatkan pahala sholat duha. Ya, makanya biasakan. Lanjut, wasodaqati makbulah, sodako diterima. Biasakan untuk sodako. Wal hasanati mudha'afah, kebaikan dilipat gandakan. Antum tahu hal yang terkecil saja apa yo? Kegiatan amal yang terkecil dapat pahala. Membuang sampah itu masih besar pahalanya. Senyum masih besar pahalanya. Orang sedang berduka nih, sedang sedih. Antum senyum aja di depan tempatnya. Jadi seneng kan? Itu pahalanya gede. Ada yang cuma sedikit. Ada dalam hadisnya. Apa ya? Sholawat apa lagi? Sholawat itu besar sekali. Tadi kamu 1 saja mendapatkan. Menyapa besar pahalanya. Berjihad besar pahalanya. Tidur besar pahalanya. Di bulan Ramadan. Ya, disiplin besar pahalanya. Berjalan, tergantung berjalan. Kalau arahnya jalannya mau mencuri, gimana? Hampir mirip tadi dengan membuang sampah. Hampir mirip tadi. Menyingkirkan sampah.
menyingkirkan duri, menyingkirkan bukan dibuang, bukan dibuang, itu pahalanya lebih besar lagi. Ini mah cuma disingkirkan. Kita sedang jalan, ada tai ayam. Bukan duri, maksudnya duri. Kalau tai ayam kemudian kita ambil dibuang ke temannya, itu mah dosa lagi. Bukan. Ada paku, ada duri, kita singkirkan supaya teman kita, sahabat kita, tetangga kita, orang lain yang lewat dengan jalan yang sama tidak terkena duri. Menyingkirkan doang tuh mendapatkan pahala, itu paling kecil, itu akan diterima dan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Apalagi sampai membuangnya. Sekarang kan kita sampah itu udah terbiasa membuang sampah sembarangan. Kalau sampah itu berarti ada yang dibuat kan, entah itu sampah dapur, entah itu sampah-sampah yang lain, berarti dari orang, kemudian dibuang sembarangan, itu jelas-jelas dosa, dibuang sembarangan. Ini mah duri, berarti nggak sengaja, entah itu ranting, entah itu kan ranting ada durinya juga, ada ranting yang berduri. Nah, kemudian kita singkirkan, itu dapat pahala seringan-ringannya, dan seringan-ringannya dosa, seringan-ringannya azab itu kita pakai sandal, bukan, maksudnya azabnya sendal dari api neraka, itu seringan-ringannya antum dapat dosanya ringan. Umpama nih azabnya apa, nginjek sendal api neraka yang panasnya sampai ngegolak ke ubun-ubun, antum dapat dosa umpama. Lah, dosanya kecil ini umpama nih, ini ada sendal orang, ini umpama sendal orang nih, kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil ada sendal. Dosanya kecil ini, padahal mencuri itu dosa besar. Ini mah umpama. Dosa kecil apalah itu. Itu azabnya, siksanya, kita dipaksa memakai sendal dari api neraka. Yang sendalnya ketika terus kita pakai, itu panasnya sampai ngegolok ke ubun-ubun. Mau? Antum kena sundut rokok atau wabah, atau tadi itu kena petasan aja kaget, ya. Apalagi sampai disiksa seperti itu. Na'udzubillah. Nah, jadi di bulan Ramadan ini maksudnya wal hasanati mudha'afa, kebaikan itu dilipat gandakan. Mumpung lagi momennya, udah berbuat baik akan dilipat gandakan. Tersenyum tadi dapat pahala, tersenyum saja. Orang yang sedang berduka, padahal kita sedang berduka nih, ada sahabat sedang berduka, sudahlah, ayo kita semangat, ngasih motivasi gak apa-apa, padahal diri kita sendiri pun sedang ada masalah. Ayolah, anak gak betah, pengen pulang. Nangisnya begini, orang mau begini, ngoncor soalnya di sini. Ya, pengen pulang mulu. Dikasih motivasi, jangan pulang. Udah kita belajar, kita niatkan dari kelas 1. Dari kelas 1, kelas 2 kita bertahan, masa sekarang kita pulang? Jangan. Ayo terus kita kasih motivasi. Padahal diri kita sendiri pun sedang galau, pengen pulang umpama. Atau ada sahabat yang nanti mah saya nggak mau lanjutin sekolahnya lah umpama, mau pindah aja. Jangan, kita lanjutkan. Kita calon pemimpin di sini, calon osda di sini, calon apa lagi? Tukang sound system kita. Kembangkan antum. Nah, pas kelas 4 tuh antum mulai berkarya. Sekarang antum lihat kakak kelasnya ada yang bisa. Wallahi, dengerin. Para alumni banyak yang
yang sukses awalnya di sekolahan bukan ketua-ketua OSDA, bukan bagian-bagian yang apa namanya yang biasa muncul, enggak, cuman hanya bagian apalah gitu, tapi entah itu laundry, entah itu apalah. Satu poinnya, keberkahan dari ilmu, keberkahan dari guru. Itu jangan sembarangan ya ente nih, kitab nih sembarangan antum simpan dengan rapi. Jangan sembarangan. Kehujanan, disobek-sobekin, sengaja dibiarkan saja. Enggak berkah nanti ilmunya. Rugi ente. Belinya enggak seberapa, paling 50.000. Antum belilah, oke lah bisa, karena antum kaya. Tapi antum abaikan di kitab, naudzubillah min zalik, antum enggak bakal berkah ilmunya. Kita cuman belajar. Wallahi Uja pun enggak pernah belajar waktu mondok di kitab ini, enggak. Tapi kok bisa ngajinya? Keberkahan ilmu. Walaupun 1 lembar antum belajar, bisa jadi karena ridho 100 lembar pun, bahkan 100 berapa ini? 100 lebih bisa berkah. Antum bisa menuntut ilmu dan antum nanti bisa mengajarkan kelak. Insya Allah. Yang penting tadi itu berkah ilmunya. Makanya kita selalu diawali dengan sholawat dan tawasul kepada pengarang kitabnya supaya barokah kita. Makanya simak baik-baik, jangan bercanda, karena nanti ilmunya dapat keberkahan. Wal azabamud madfu'un, dan azab ditahan. Di bulan Ramadan ini azab di neraka itu ditahan dulu nih. Tahan, nggak ada yang disiksa, ditahan, nggak boleh ada penyiksaan di bulan Ramadan. Tuh saking mulianya bulan Ramadan. Ya, bukan hanya setan dibelenggu, bahkan ada azab yang ditahan. Ada beberapa azab, ada beberapa siksaan itu ditahan. Bahkan mungkin antum ada di hari tertentu yang dapat azab dari Allah, umpama karena ngelawan sama orang tuanya, umpama antum ngelawan sama orang tuanya, umpama nih bandel, ada anak bandel, ada umpama ada yang bandel dapat azab. Azabnya apa yang bandel sama orang tua? Jadi batu, umpama disumpahi jadi batu kayak maling kandang umpamanya antum. Terus tapi ditahan oleh Allah, nggak jadi diazabnya. Jangan, ini sekarang bulan Ramadan. Malaikat udah marah banget, bandel banget tuh dia soalnya tuh. Jangan ditahan, udah jadi aja jadi batu. Jangan, bulan Ramadan ini tuh ditahan tuh. Yang kemarin antum bandel sama orang tuanya, mau diazab sama malaikat, ditahan sama bulan Ramadan. Ada yang ngelawan sama orang tua, ada. Mana orangnya? Kita banyak istighfar. Astagfirullah. Kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membaca kafaratul majlis.